Adik-adik, siapa dari adik-adik yang tidak pernah merasakan? Oh, yang pernah deh, yang pernah merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Yang pernah merasakan penyertaan Tuhan. Siapa yang pernah merasakan penyertaan Tuhan? Boleh dikasih reaction jempol. Silakan. Oke. Nggak ada kita satupun, enci engku, adik-adik yang tidak pernah merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pasti, walaupun kecil, walaupun dalam kesedihan, walaupun dalam sukacita, itu pasti ada. Yang Tuhan berikan kita penyertaan dimanapun, kepada siapapun. Nah, hari ini kita beribadah, kita akan meminta penyertaan Tuhan juga di dalam ibadah kita, agar kita mulai dari awal dan sampai kita menutup ibadah kita, Tuhan berada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, ini cek and recheck dulu nih ya. Alkitabnya sudah semua siap ya? Alkitab atau Alkitab boleh. Alkitab sudah semua siap. Nah, adik-adik, kalau sudah semua siap, kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria. Kidung Ceria 44, adik-adik. Kidung Ceria 44, ayat atau baitnya yang pertama. Kita akan nyanyikan Kidung Ceria 44, baitnya yang pertama. Agung setiamu Allah Bapakku. Nyanyi ya adik-adik. Agung setiamu Allah Bapakku, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tiada berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Agung setiamu, setiap pagi penuh rahmat-Mu, yang ku perlukan tetap Kau berikan. Agung setiamu kepadaku. Nah, adik-adik, kita akan berdoa. Kita berdoa meminta bimbingan Roh Kudus untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus sudah memimpin kami dalam istirahat kami di malam hari dan pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan kami, memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, kami teringat akan teman-teman kami yang mungkin masih dalam persiapan untuk masuk di dalam Zoom meeting ini. Tuhan kiranya menyertai mereka agar mereka dapat bersama-sama dengan kami. Kepada teman-teman kami yang hari ini belum bisa bersama-sama dengan kami, mereka bisa mengikuti dalam rekaman ibadah online kami. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Tuhan Yesus juga menyertai Enci Susi yang akan membawa cerita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, besertalah dengan kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik,
kita akan membaca Mazmur. Ayo adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Adik-adik buka dulu Mazmur 37 ayatnya yang pertama sampai keempat. Sudah? Adik-adik buka dulu ya. Biar kita sama-sama membaca Alkitabnya dari Mazmur 37 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat, adik-adik. Nah, pembacaan Mazmur ini akan dibantu oleh teman kita Lanabel. Oke, ya, Lanabel sudah siap ya? Kalau adik-adik semua sudah membuka Alkitabnya, sudah siap? Sudah? Semua sudah ya? Sudah dibuka Mazmur 37 ayatnya yang pertama sampai keempat. Kalau sudah siap, baik. Lanabel dibantu ya. Silakan Lanabel. Mazmur 37 ayat 1 sampai 4 dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Baik, demikianlah pembacaan Mazmur. Terima kasih Lanabel. Dan kita akan memuji Tuhan untuk merespon Mazmur kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 288, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Sebentar ya. Dalam hati beriman, Kau tetap bersamaku dan menjaga hidupku. Baitnya yang kedua. Ya Tuhan, Kau pelindungku, luruskan jalan hidupku, agar aku anakmu rajin ikut firman-Mu. Baik, silakan Cici Susi. Halo adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi ini salam sejahtera. Senang sekali Enci berjumpa ya dengan kalian, mendengar dan melihat adik-adik dalam keadaan baik. Hari ini kita belajar dari Bapak Yosua, hamba Allah yang setia. Tapi sebelum kita mendengarkannya, mari berdoa. Di pagi hari ini, penuh dengan syukur dan sukacita yang kami rasakan, ya Yesus yang baik. Kami berterima kasih karena kami diperkenankan untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Firman Tuhan yang memberi kemampuan berbuat baik dan belajar melakukan kehendak-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan sabda-Mu. Ya Yesus, bersabdalah, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita membuka dari firman Tuhan pembacaan Alkitab hari ini dari Yosua 1 ayat 1 sampai 8 yang akan dibacakan oleh adik
JC. Kami persilahkan. Ya, kan Ci Susi karena Kesinya belum masuk, aku yang akan baca, Ci. Ya. Aku yang akan Kesinya baca, belum Ci. masuk, Ci Susi. Nanti dibantu sama Citeli. Oh ya, oke. Terima kasih. Oke. Silakan, Citeli. Suara Citeli kurang dengar ya, kurang jelas ya. Dengar, Ci. Dengar. Oke. Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di seberang matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, Citeli. Sama-sama, Nah, Ci. adik-adik, sekarang kita akan mendengarkannya, tapi sebelumnya Enci mau bertanya dulu ya beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah kitab Yosua urutan keberapa setelah kitab Ulangan? Urutan keberapa? Ya, siapa yang bisa jawab? Detra? Yudika? Lupa ya? 34 ya. 6, Ci. Yang 6. ke 6, Ci. yang ke berapa? Delbert? 6, Ci. Ke-6, Ci, katanya. Ya, betul. 100. Sekarang sebutkan kitab Taurat, kitab Musa, atau kitab Pentateuch. Lupa. Gampang banget itulah. Pasti lupa, ada urutannya kan? Ayo, kitab Taurat mana? Siapa? Lanabel, Nadine. Oh, Kevin. Nggak tahu? Enci mulai ya. Ya, ayo Lian ya. Kejadian, Keluaran, lalu Keluaran, lalu Imamat, kitab Taurat ada berapa? 5 kan? 5. Ya. Jadi apa urutannya? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Oke. Ya, selupadannya pandemi kali. Nah, sekarang
kitab Yosua sampai dengan Esther disebut kitab apa? Kalau anak-anak nggak tahu, encinya yang tahu. Enci apa engku boleh jawab. Yang disebut dari Yosua sampai Esther disebut kitab-kitab apa? Mengenai apa? Oke? Sejarah. Ya, jadi baca deh sejarah. Yang terakhir, apa arti nama Yosua? Ya, Faith bisa jawab? Ya, atau malu ya? Jawab aja, salah enggak apa-apa, salah kan dibenerin. Oke ya, Enci jawab ya. Tuhan Yesus. Ya, sudah? Ada yang tahu belum ya? Enggak tahu kan? Tuhan adalah keselamatan. Ya, oke. Sekarang kita mendengarkan tentang ceritanya. Supaya kita ketahui bahwa kitab Yosua berisikan kisah dengan banyak hal karena bangsa yang akan memimpin untuk keluar dari masuk ke tanah negeri Kanaan. Jadi ketika Yosua merebut, ya, yang pertama adalah supaya kita ketahui kitab Yosua berisikan kitab bangsa Israel ketika merebut negeri Kanaan di bawah pimpinan Yosua bin Nun. Ada gambarnya kali, Cik? Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Ini udah bikin gambar kali. Nah, itu dia Yosua itu. Gagah berani. Terima kasih, Cik. Yosua lah yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Peristiwa penting lainnya yang ada dalam bacaan ini ialah antara lain penyerangan Sungai Yordan, jatuhnya Yeriko, pertempuran di Ai, dan penyuluhan janji antara Tuhan dan umatnya. Ada gambarnya, Ci, orang-orang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, ya banyak orang dipimpin oleh Yosua. Terima kasih. Perlu diketahui bahwa Yosua merupakan hamba Tuhan yang setia. Dan perikop ini dari Yosua tadi, Yosua 1 ayat 1 sampai 8, menceritakan tentang pemilihan Allah atas diri Yosua untuk menggantikan Musa, dan kita tahu juga bahwa ajaran sejarah mencatat Musa adalah hamba Allah yang besar yang terpilih untuk memimpin bangsa Israel. Ketika Musa wafat, ayat 1, Allah memberikan kepemimpinan itu kepada Yosua. Ayat 2. Mengapa Yosua terpilih? Yosua adalah pengikut Musa. Dia membantu pelayanannya Musa ya, kira-kira 40 tahun lamanya. Lalu Yosua terpilih. Yosua tentu terkejutlah. Waduh, aku ya terpilih. Aduh, bagaimana ya? Karena ada keraguan dalam diri Yosua. Ketidakpercayaan diri, ragu, merasa rendah. Karena tidaklah mudah. Apalagi bangsa Israel yang juga tidak mudah dipimpin. Orang yang benar-benar susah dipimpin. Bangsa Israel itu tegar ya. Nah, karena kasih dan setianya Tuhan, lihat Allah menyertai Yosua seumur hidupnya. Ia juga meyakinkan untuk melakukan tugas itu.
sebanyak 3 kali Allah meyakinkan Yosua untuk melakukan semua itu. Katanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 6, 7, dan 9. Nah, adik-adik sudah mendengar tentang Yosua, bagaimana dia harus memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Tapi dia tidak takut, tidak kecil hati, karena dia tahu Tuhan akan membantunya. Nah, adik-adik, bagaimana kalau adik-adik ada dalam posisi Yosua? Apa yang dirasakan? Adakah ketidakpercayaan diri, ragu, takut, merasa rendah atau tidak mampu? Jangan takut. Kan ada Tuhan. Tuhan yang berjanji untuk mendampingi, melindungi, dan menyertai. Jangan takut dan khawatir. Allah mengerti kegelisahan kita. Dan Allah berjanji menyertai umatnya. Dan Allah menjamin. Asalkan kita bersedia dulu. Kita taat dan tetap setia. Ada cerita contoh nih ya. Sekali peristiwa ada seorang bapak dan ibu bertanya pada anaknya, apakah kamu mau ikut aku pergi bersama ayah dan ibu, papa dan mama? Dan spontan anaknya menjawab mau. Lalu ditanya lagi, mengapa kamu mau? Padahal kamu belum tahu kami mau pergi kemana. Anaknya menjawab, ya terserahlah mau pergi kemana kek. Yang penting bersama papa dan mama. Berarti anak itu yakin dan percaya kalau bersama papa dan mama aman, tidak takut, dan ia percaya. Nah, adik-adik kan sama dengan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya sendirian. Adik-adik, kita semua adalah Yosua masa depan. Tuhan tidak mau kita ragu, takut, dan cemas jika diperintahkan untuk melakukan apa saja. Oleh sebab itu, mari hiduplah dengan keyakinan bahwa janji penyertaan Tuhan akan menerangi langkah kita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Asalkan adik-adik rajin membaca Alkitab, ikut IMPA yang ada, ibadah-ibadah kalau ada, dan bersedia mendengarkan nasihat-nasihat semua orang yang memberikan nasihat kepadamu. Agar kita menjadi anak-anak yang benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita respons renungan ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 140. Firman-Mu Pelita. Enggak ada ya? Oh, ada. Gak kedengaran ya? Musiknya ada di Mami nggak, Mami? Nyalakan aja ya? Iya, nyalakan, Mami. Ada tuh, udah, udah. Itu dia. Yang kedua kali. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita mau berdoa syafaat. Aktivitasnya, Adik-adik, Bu. adik-adik, dengar suara engkau? Aktivitas nggak ada, Ku. Aktivitas engkau. Enggak, itu soalnya Aktivitas. diliwatin. Udah Oh, diliwatin. Nggak apa-apa, Itu dibalikin aktivitas aja, Ci, boleh. ke aktivitas. Dimunculin lagi boleh. Di layar screen-nya dimunculin lagi. Iya, iya, aktivitas dulu. Ya. Oke. Adik-adik, aktivitas. Tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Inci Susi. Adik-adik ya. Itu aktivitas kita, tadi kita cerita mengenai janji penyertaan Tuhan Yesus menerangi langkahku. Adik-adik, tadi itu Inci Susi sudah kasih tahu. Jadi di sini Yosua diterangi dan disertai oleh Tuhan. Nah, aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan menghafal ayat hafalan 1 ayat. Ya. Nah, ayat hafalannya kita buka sama-sama dari Efesus 5 ayat 8. Coba kita buka sama-sama. Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8, adik-adik, ini nas yang baik sekali ya. Ini akan menjawab cerita-cerita yang tadi Inci Susi ceritakan. Ya, kita hafal, kita kasih waktu 1 menit ya. Kita kasih waktu 1 menit adik-adik ayat hafalan ya. Karena ini ayat hafalannya itu baik sekali adik-adik. Aku akan bacakan ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, itu ada kaitannya dengan cerita kita pada pagi hari ini. Adik-adik silakan baca-baca. Aku kasih waktu 1 menit ya. Nah, nanti aku mudah-mudahan kita bisa menghafal dalam 1 menit ayat hafalan ini. Karena ini ayat hafalan ini sangat baik dan ini akan menjawab cerita-cerita kita yang tadi Inci Suci ceritakan pada pagi hari ini. Silakan adik-adik ya. Nanti aku tanya ya. Adik-adik silakan membaca dan mungkin adik-adik bisa dihafal karena ini ayat emas nih adik-adik. Tadi Yesus sudah cerita bagus. Yosua itu diterangi oleh Tuhan, ya kan? Sampai dia bisa memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Ya, atau menuju tanah Kanaan menggantikan Musa adik-adik. Ya, karena dia dapat penerangan dari Tuhan, ya diterangi. Ya. Tadi Inci Susi sudah cerita, dan tadi juga Inci Susi sudah cerita mengenai judul cerita kita adik-adik, ya kan? Judul cerita kita yang begitu baik sekali, ya kan? Janji penyertaan Tuhan menerangi langkahku. Nah, kita masukkan dalam ayat hafalan yang terdapat dari Efesus tadi. Silakan adik-adik.
Di sini ada adik Yunik, ada Nadine, ada Hans, ada Lanabel, ada Darlen, ada Detran, ada Yudika, ada Otnil, ada Delbert, ada Kiara, ada siapa lagi nih? Ilea, ada Kevin ya. Kevin. Nah, adik-adik, sebentar lagi selesai, ya kan? Aku sebutin nih nama-nama adik-adik nih. Nanti ya, ada Iliana, ada Kevin, ya kan? Ada siapa lagi nih? Ada Otnil, ada Darlen, ada Delbert, ada Kiara, ada terus ada Yunik, Nadine, Hans. Ayo Hans, dihafal Hans. Unik Hans kali nih itu. luar biasa. Unik bisa. Ya, Yunik. Unik, coba. Tadi dia udah komat kamit, udah bisa. Oke. Silakan. 5 ayat 8. Yunik. Silakan adik-adik Adik-adik bisa Efesus dibaca 5 ayat atau 8 ya. Ayo. Silakan adik Yunik. Efesus 5 ayat 8. Ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yes. Hebat. Yunik. Yunik Nadine. sudah. Ya, Nadine coba. Nadine. Silakan Nadine. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Tuh, bagus. Betul. Oke, bagus. Hans. Hans, gimana? Kalau Hans belum, kita ke Lanabel. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Wah, luar biasa. Hans, Onin. silakan Hans. Oninku. Onin. Oh, Onin dulu, Onin. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah menjadi anak-anak terang. Kasih. Luar biasa nih. Hans dulu, mana Hans? Silakan Hans. Ayo Sila. Atau siapa? Oh, Sila. Hans belum Sila. Oh ya, Sila. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu jadilah anak-anak terang. Iya. Wis. Kevin ya, Kevin. Silakan Kevin. Ya, kalau Kevin belum, kita ke Hans. Silakan Hans. Tadi Efesus 5 ayat berapa, Ku? Ayat 8. 8. Jadi Hans lewat dulu ya. Hans hafalin dulu aja kali, Ku. Ya, ke Delbert ya? Delbert. Delbert. Silakan Delbert. Belum. Darlen. Efesus 5 ayat 8. Memang Ya. dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya.
Siapa lagi? Hans sudah hafal, Hans? Hans sudah hafal belum? Silakan Hans. Oh, Hans. Haji udah. Ya, silakan Hans. Ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Oh, hebat, luar biasa. Hebat. Kevin, silakan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan Tuhan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Judika udah belum? Judika belum. Judika belum ya? Ayo. Oatmeal tuh, Ci. Oatmeal tuh, Ku. Oh, Otnil dulu Ada ya, Otnil. tangan, ya. Silakan Otnil. Kok mati ya? Otnil. Nah. Ayo Otnil. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Oke. Oke. Judika. Ya, Yudika. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Siapa Siapa lagi yang belum? Ilea ya? Ilea udah belum? Faith belum, Faith. Darlene belum. Faith belum. Ayo Ilea. Ilea. Faith ya? Apa Ilea? Faith juga belum, Faith. Darlene juga belum tuh. Ya Faith dulu deh, Faith. Faith udah Darlene kayaknya. Faith. udah, Ci. Darlene. Darlene udah. Oh, Darlene udah. Ya, Darlene udah. Faith berarti ya. Kamu Ditra adalah belum, Ditra. Detra, Faith. Mulai. Ayo Faith. Ayo. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Wes. Oke, Bagus. mantap. Mantap. Detra. Ya, Siapa? Detra. Detra. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Tuh, anak-anak luar biasa ya. Luar biasa. Ileana udah belum? Ileana. Lihat aja udah bisa. Coba Belum. buktinya Ilea ya. udah ya? Ilea. Ileana belum Buktinya ya? coba. 1 menit. Ya, Ayo, Ileana. Ira. Silakan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, ada Ya. Cina Luar kayaknya. biasa. Luar biasa. Siapa lagi? Kaira, Ci. Kaira. Aira. Apa? Oh, Memang Kaira. dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yes. Hebat-hebat. Oi. Siapa lagi yang belum? Yang belum ya? Udah semua ya? Yang belum aku Martin. Oh, Delbert belum. Dapat. Delbert Oh, Delbert belum. belum. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu kita sebagai anak-anak terang. Iya, Gus. bagus. Siapa lagi ya? Ya, kayak gini. Detra Siapa udah lagi? Detra. Detra Udah, udah. Detra. Ya, Detra udah. Kayaknya udah, udah Teh. semua deh. Udah ya. Udah semua ya? Biasa ya anak-anak kita. Adik-adik, kalau kita udah baca semua, kita baca sama-sama anak-anak dan pelayan. Ya, kita baca sama-sama Efesus 5 ayat 8 yang berbunyi demikian. Memang
Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab Sebab itu itu jadilah hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, adik-adik, ayat hafalannya tetap kita hafalkan ya adik-adik ya. Karena itu salah satu ayat yang baik. Ini ayat hafalan ini memberi jawaban dari yang cerita dari Inci Susi mengenai Yosua yang diterangi oleh Tuhan Yesus. Ya, nah itulah aktivitas kita pada minggu pagi ini adik-adik. Terima kasih. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Siap ya? Ya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul di IHMPA untuk memuji dan mempersembahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh anak-anak yang hadir pada saat ini di tempat ini, mulai dari anak tanggung hingga orang tua. Berilah kepada kami kesehatan agar kami bisa kembali berkumpul untuk memuji Engkau. Kami juga berdoa buat anak-anak yang saat ini belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Jika karena sakit, sembuhkanlah sakit penyakitnya. Jika karena malas, ketuklah hati dan jiwanya, agar tergerak hatinya untuk datang, memuji, dan menyembah-Mu. Tuhan Yesus berkati juga gereja GPIB di Indonesia, terutama gereja kami GPIB Jemaat Nazaret. Tuhan berkati Bapak Pendeta kami di dalam pelayanannya, dan berkati juga di dalam kehidupan bersama keluarga terkasih. Berkati juga Tuhan para pelayan-Mu yang melayani pada hari ini. Engkau berikan kesehatan kepada mereka agar mereka selalu setia melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah. Berikan pengetahuan dan hikmat kepada anak-anak agar anak-anak dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah negara kami ini agar menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jauhkanlah bencana alam dari negara kami tercinta. Engkau berkati para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Berilah kesehatan dan kebijaksanaan bagi Bapak Presiden kami, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk memimpin dan melayani rakyat dengan setulus hati. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, berikanlah kami kesehatan, panjang umur, dan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberi persembahan. Persembahan adik-adik dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja. Sambil memberi persembahan, kita mengingat kata Alkitab yang terambil dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik-adik, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 205, bait yang pertama. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik, mari kita berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami boleh memberi persembahan yang adalah juga milik-Mu. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Brian, bangun. Katanya kamu mau bacain warta buat teman-teman. Oh iya, aku lupa. Aku ketiduran. Tadi aku dengerin cerita. Aku sampai ketiduran. Maaf ya, Ci. Maaf ya, teman-teman. Iya, ya udah sana. Bacain. Baik, teman-teman. Warta PA. Minggu 20 Februari 2022. Pertama, IHMPA online melalui YouTube jam 9. Jangan lupa ya, teman-teman. Yang kedua, untuk persembahan yang adik-adik, teman-teman sudah berikan, minta tolong ya, Mama, Papa, adik-adik untuk menyerahkan ke kantor gereja. Atau bisa juga ditransfer ke rekening gereja Nazaret dengan keterangan persembahan IHMPA hari ini. Tanggalnya ditulis juga ya, teman-teman. Yang ketiga, latihan paduan suara PA setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 11:30 melalui Google Meet dengan pelatihnya Enci Ines dan Enci Cindy. Ayo teman-teman yang mau bergabung dengan paduan suara PA, hubungi melalui WA Enci Vivi. Iya kan, Ci Vivi? Iya, udah sana cepet lanjutin. 4. Bagi adik-adik yang mau mengisi pujian lewat video untuk IHMPA
dapat dikirim langsung ke Cimima. Oke, Cimima. Yang kelima. Ucapan terima kasih kepada Kakak Yohana de Freitas yang sudah mengiringi kita dalam ibadah Minggu PA hari ini. Juga kepada teman kita, adik Lana Bell. Dan seharusnya Casey, tapi Casey berhalangan. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih buat mereka yang sudah melayani di pagi hari ini. Yang keenam, untuk adik-adik diingatkan rajin mengerjakan aktivitas. Karena itu juga sebagai daftar kehadiran adik-adik. Oke, adik-adik. Yang ketujuh, tugas minggu depan tanggal 27 Februari 2025. Salah, 2022 adalah pembacaan Mazmur adik Kimi dan pembacaan Alkitab adik Jessica. Demikian warta PA. Terima kasih teman-temanku. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih ya, Brian. Sama-sama, Ci. Oke, adik-adik. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Biarlah firman yang tadi adik-adik sudah baca dan dengar dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan setiap hari, dimanapun adik-adik berada. Dan itu semua untuk siapa adik-adik? Untuk kemuliaan Tuhan. Baik adik-adik, sekarang yang bisa berdiri, kita berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria, dari Gita Bakti 214, bait yang pertama. Tiap langkahku. Bentar ya adik-adik. Tiap langkahku, aku diatur oleh Tuhan, dan dengan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai yang menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan pimpin ke tempat indah di antaranya. Dengan sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang megah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami bisa beribadah walau masih melalui online. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur dan selalu percaya akan janji penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Amin. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai dan memberkati kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Selesai. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Terima kasih Minggu. adik-adik, selamat Terima kasih pagi, adik-adik. selamat hari Selamat hari Minggu. Minggu. Tuhan berkati, Selamat jangan pagi lupa adik-adik, minggu selamat hari depan Minggu. ya. Kita kembali dulu ya. ibadah Foto. melalui YouTube. Mudah-mudahan kita sudah mulai aktif nanti melalui Zoom tiap minggu ya. Iya, iya. Kalau Tuhan berkehendak. Amin. Amin. Foto dulu dong. Oh iya. Siapa yang foto? Cimima, Ci Agatha, Ci siapa? Agatha, nih? Ci Agatha. Ci Yohan. Oke. Oke, boleh. Cimima mau buka kamera? Oke. Cimima. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kayak bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Di mana itu Cimima? Terima kasih. Semuanya. Oh, Terima lagi. Kunci dan Terima kasih. jangan Mimi dulu ya. Terima jangan kasih lupa. adik-adik. Terima Sampai kasih bertemu minggu adik-adik. depan. Sampai ketemu minggu depan kali. Jangan Ya, lupa jangan minggu pulang. depan. Jangan pulang.